morning, student. How are you today? I hope you are fine, and I hope you are happy at home. Are you ready study English? Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja di rumah. Apakah kalian siap untuk belajar bahasa Inggris? Yes, semangat ya. Hari ini Miss Erna akan menerangkan tentang pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti. Semangat ya anak-anakku. Tujuan dari pembelajaran pronoun adalah 1. Mengidentifikasi unsur kebahasaan pada ungkapan memperkenalkan orang lain. 2. Mengidentifikasi unsur kebahasaan pada ungkapan memperkenalkan diri sendiri. Anak-anakku semua, hari ini kita akan memasuki inti dari pronoun. Kita lihat di sini ada macam-macam dari pronoun. Ada subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive adjective dan possessive pronoun. Bedanya di sini, subject pronoun itu biasanya letaknya di depan ya anak-anak. Jadi kalau subject itu biasanya ada di depan kalimat. Dalam bahasa Inggris kita mengenal beberapa macam subjek. Ada I yang artinya saya, you yang artinya kamu, he yang artinya dia laki-laki, she yang artinya dia perempuan, it artinya dia benda, we itu artinya kami, sedangkan they itu artinya adalah mereka. Untuk subject pronoun itu biasanya letaknya ada di depan. Sedangkan untuk objek pronoun, karena namanya objek, berarti letaknya ada di belakang kalimat. Otomatis bentuknya juga berubah anak-anak. Kalau tadi yang subjek di depan kalimat itu bentuknya I, maka kalau objek itu berubah jadi me. Ya. Kemudian kalau kamu ketemu subjek you, maka objeknya berubah jadi tetap you. Jika kamu ketemu subjek he, objeknya berubah jadi him. Artinya tetap sama anak-anak. Kemudian untuk subjek she, maka objeknya berubah jadi her. Untuk subjek it, berubah menjadi it, tetap sama. Untuk subjek we, itu berubah jadi us. Sedangkan they itu berubah jadi them. Paham anak-anak? Jadi kalau subjek itu letaknya di depan kalimat, sedangkan untuk objek itu letaknya di belakang kalimat. Begitu ya anak-anak? Kemudian untuk possessive adjective itu biasanya diikuti benda setelah kata posesifnya. Misalnya di sini saya punya my, artinya sama. Saya. Tapi karena diikuti benda berubah jadi misalnya saya punya bendanya book, buku. Berarti my book, buku saya. Kemudian ada your book, buku kamu. His book, bukunya dia laki-laki. Her book, bukunya dia perempuan. Our book, buku kami. Their book, buku mereka. Jadi intinya kalau kamu ketemu possessive adjective, maka harus diikuti benda. Jadi kalau kamu bilang buku saya, itu tidak boleh I book, tapi harus kamu ubah I-nya menjadi my. Jadi nanti kalimatnya berubah jadi my book. Begitu ya anak-anak? Lanjut, yang keempat yaitu mengenai possessive pronoun. Possessive pronoun di sini itu menandakan milik. Misalnya di sini ada kata mine, berarti milik saya. Yours, milik kamu. His, milik dia laki-laki. Her, milik dia perempuan. Our, milik kami. Yours, milik kamu. Their, milik mereka. Begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Note, catatan. 1. Subjek pronoun biasanya ditulis di awal kalimat. Jadi perannya sebagai subjek. 2. Objek pronoun biasanya ditulis di akhir kalimat.
Jadi posisinya dia sebagai objek. 3. Untuk posisi adjektif digunakan untuk menyatakan milik dan biasanya diikuti dengan kata benda. 4. Possessive pronoun digunakan untuk menyatakan milik juga, tapi lebih ringkas. Itu ya anak-anak, jangan lupa kalian catat dan perhatikan baik-baik. Untuk contoh, di sini Miss Irna contohkan kalimat yang populer dengan telinga kalian. Saya punya kalimat yaitu I love you. Tahu artinya anak-anak? Ya, benar. Saya cinta kamu. Kamu perhatikan 3 kata ini. I di sini sebagai subjek. Love itu sebagai verbnya. Kalau di Indonesia itu sering dikenal dengan predikatnya. Sedangkan you ini perannya adalah sebagai objek. Jadi kalau posisinya di depan itu kita pakai I, tidak boleh pakai me ya. Sedangkan you kalau di belakang itu tetap kita pakai you. Jadi terbentuk kata I love you. Saya cinta kamu. Perhatikan kata di sampingnya. Di situ ada kata you love me. Artinya apa anak-anak? Benar. Kamu cinta saya. Saya balik di sini. You perannya di sini sebagai subjek. Maka dia tetap memakai kata you. Kemudian love itu sebagai verb. Me di sini posisinya sebagai objek. Jadi kalau kamu bilang you love me, itu objeknya kamu harus pakai me. Tidak bisa kamu pakai I. Kamu bilang you love I, itu tidak ada. Jadi kalau perannya sebagai objek, tempatkan posisinya sebagai objek. Yang tadinya subjek I, maka di sini berubah jadi me. Begitu ya anak-anak, paham ya? Lihat bawahnya. Coba kamu lihat di bawahnya. Di sini ada contoh yaitu this is my car. Ini mobil saya. My car. Jadi kalau di sini my selalu diikuti kata benda. Possessive adjective itu selalu diikuti dengan bendanya. Jadi my itu diikuti dengan car. This is my car. Ini mobil saya. Kalimat ini sama dengan kalimat this car is mine. Mobil ini adalah milik saya. Mine di sini adalah menunjukkan saya. Jadi intinya my car itu sama dengan mine. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Contoh yang kedua, di sini ada 2 contoh paragraf tentang perkenalan seseorang. Perhatikan baik-baik subjeknya ya anak-anak. Contoh yang pertama, hello, I'm Ratna. I'm from Surabaya. I live on Garuda Street, number 25, Surabaya. I'm 40 years old. My hobby is cooking. My favorite color is blue. Itu semua subjeknya berhubungan dengan I, saya. Kemudian ada my. Sekarang perhatikan contoh yang di sampingnya. Kita di sini memperkenalkan orang lain. Orangnya bernama Ratna. Maka subjeknya kita ganti dengan she, yang berarti dia perempuan. Contohnya, hello, she is Ratna. She is from Surabaya. She lives on Garuda Street, number 25, Surabaya. She is 40 years old. Her hobby is cooking. Her favorite color is blue. Kita bisa membandingkan bahwa 2 contoh itu mempunyai fungsi subjek yang berbeda.
Kalau di sini subjek I berarti memperkenalkan dirinya sendiri. Kalau yang di sampingnya itu adalah subjek she, berarti dia memperkenalkan orang lain yang berjenis kelamin perempuan. Begitu ya anak-anak. Next. Task 4. Tugas kalian yang keempat adalah buatlah perkenalan diri tentang seorang laki-laki yang ada di sekitar kalian. Perkenalannya bisa itu kamu ceritakan atau kenalkan tentang ayahmu, kakak laki-lakimu, atau adik laki-lakimu, bisa juga paman atau teman kalian yang berjenis kelamin laki-laki. Buatlah format awalan perkenalan diri sebagai berikut. Saya contohkan di sini, bisa juga kamu salin, diisi titik-titiknya sesuai dengan orang laki-laki yang akan kamu kenalkan. Ini contoh formatnya ya anak-anak, kamu perhatikan baik-baik, nanti ditulis di buku tulis sesuai dengan format yang Miss Erna berikan. Di sini diawali dengan kata hello, good morning, may I introduce my titik-titik ya. Misalnya, halo, good morning, selamat pagi. May I introduce, bolehkah saya memperkenalkan ayah saya, begitu. Kita bisa bilang, may I introduce my father. Bolehkah saya memperkenalkan ayah saya? His name is, namanya adalah titik-titik. Kamu isi sesuai dengan nama ayahmu. Kemudian titik-titik di bawahnya itu kamu isi dengan identitas yang berhubungan dengan ayah kalian. Kerjakan baik-baik ya anak-anak. Kerjakan di buku tugas kalian. Tulis yang rapi. Nanti ketika kalian mengumpulkan, saya akan mengkoreksi apakah jawaban atau pernyataan yang kalian buat itu sudah benar atau tidak. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Tetap semangat. Kalian tentu bisa. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah tambah satu materi lagi tentang possessive pronoun atau kata ganti. Tetap semangat anak-anak, belajar di rumah. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Tetap semangat di rumah. Jangan lupa berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir. Bye-bye anakku semua. Nice to meet you. Okay.